Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Dina Maulani Effendi. Baiklah, adanya saya di sini untuk memaparkan, untuk sedikit menjelaskan mengenai tentang Thoriqah Mubasyiroh atau metode langsung. Jadi, pada awal abad ke-19 Masehi terjadi pandangan alami terhadap bahasa, yaitu mengenai pembelajaran dan pengajaran yang muncul akibat dari banyaknya komentar mengenai tata bahasa dan metode penerjemahannya melalui prinsip-prinsip filosofi. Kemudian pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, para ilmuwan menetapkan bahwasanya linguistik dan psikologi ini merupakan dua hal yang sangat berpengaruh penting dalam proses pembelajaran bahasa asing, sehingga pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 ini metode ini diterapkan. Nah, para ilmuwan Prancis yaitu Francois John, terus ilmuwan Jerman yaitu Frank, dan ilmuwan Amerika yaitu Maximilien dan Charles Berlitz. Ketiga ilmuwan itu sangat mendukung adanya prinsip-prinsip atau metode langsung itu, karena menurut mereka metode ini itu sangat berpengaruh bagi proses pembelajaran di sekolah-sekolah. Jadi kenapa sih metode langsung ini muncul? Karena metode langsung ini muncul sebagai reaksi terhadap kegagalan yang telah terjadi pada metode gramatikal tarjamah mengenai kecakapan berbicara peserta didik. Sehingga muncullah metode langsung, karena di dalamnya itu mengasumsikan bahwa hubungan langsung antara kata dengan objek itu bisa diungkapkan tanpa adanya perantara bahasa ibu. Jadi menurut metode ini bahwasanya bahasa adalah perilaku normal, yang mana bahasa ini, yang mana orisinalitasnya atau ciri asli dari bahasa itu dengan cara mengungkapkan atau berbicara. Jadi penerapan gitu. Jadi tujuan utama atau bukti dari kita mampu berbahasa itu dengan cara ucapan, dengan cara kalam. Nah, ciri dari metode ini itu ialah bahwasanya metode Mubasyiroh ini memperhatikan terhadap satu aspek bahasanya dengan cara menerapkan secara langsung, berbahasa secara langsung dengan kalam, bukan dengan menulis. Terus cirinya lagi yaitu metode ini menitik beratkan seorang siswa itu harus bisa berbahasa, harus bisa mengungkapkan atau harus bisa berbicara menggunakan bahasa Arab sesuai dengan kemampuan dia berbahasa, dalam arti ketika dia sehari-hari telah berbahasa dengan bahasa target, maka diharuskan anak itu bukan hanya di kelas saja kan, tetapi di luar lingkungan juga dia mampu berbicara menggunakan bahasa Arab gitu. Kemudian perannya atau sebelumnya tujuan dari adanya metode langsung ini salah satunya tadi untuk meningkatkan kalam seorang peserta didik dalam
mengungkapkannya, baik itu di lingkungan kelas ataupun di luar kelas. Kemudian tujuan metode ini lebih memperhatikan tujuannya itu seorang anak itu mampu berpikir atau menganalisis suatu bahasa yang dia ungkapkan, bukan hanya ungkapkan Ana, Dina, bukan hanya itu, tapi dia mampu menganalisis bahwasanya ini tuh kenapa sih seperti ini gitu. Jadi lebih memang lebih sangat diprioritaskan ungkapannya gitu, agar tidak ada kesalahan dalam dia mengungkapkan. Terus tujuannya lagi bahwasanya metode ini itu lebih condong mengungkapkan daripada menulis. Jadi aspek pertama atau tujuan pertama dari metode ini, seorang anak itu mampu menerapkan bahasa itu dengan cara kalam. Kemudian peran seorang guru, siswa, dan juga kurikulum atau media pembelajarannya. Nah, fungsi guru pada metode ini ialah sangat berpengaruh ya fungsinya. Karena apa? Seorang guru ini menjadi pemimpin serta pembimbing anak didiknya dalam proses pembelajaran. Kemudian peran siswa ini ialah adanya peran siswa sangat berpengaruh juga dalam proses pembelajaran ini. Perannya dia dengan dia menerapkan metode ini, maka akan menjadikan metode ini itu memang berpengaruh bagi dirinya. Jadi antara siswa dan murid itu sangat berpengaruh keduanya. Jadi hubungan antara siswa dan murid ini saling aktif, bukan kedua-duanya pasif gitu, tapi saling aktif kedua-duanya agar memperoleh tujuan yang diinginkan. Kemudian peran adanya media juga sangat berpengaruh penting adanya media atau kurikulum dalam pembelajaran ini, karena tanpa adanya kurikulum suatu pembelajaran tidak akan berjalan sesuai dengan tujuannya gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi contoh metode pembelajaran ini ya. Seorang guru itu masuk ke dalam kelas nih. Assalamualaikum, kaifa halukum fi hadzal sabah? Thayyib, ayyuhat thalabah, madza darsunal an? Hayya bina naftah hadhihi dirasa bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terus para murid juga harus menjawabnya dengan menggunakan bahasa target itu, jangan menggunakan bahasa ibu. Jadi seperti itu ya. Jadi dalam metode ini tuh mementingkan bahasa targetnya gitu, bukan bahasa ibunya. Terus juga seorang guru itu ketika di akhir, jadi di sini saya tidak menjelaskan tentang kelemahan atau keunggulan dari metode ini. Jadi tidak ada metode yang baik atau buruk. Yang ada hanyalah bagaimana seorang guru dan peserta didik itu mampu menerapkan metode ini sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Thayyib, kafaitu minni akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, ilal liqa.